Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ingin melakukan kegiatan podcast tentang olahraga dari tugas mata kuliah Public Speaking. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam podcast. Tes, halo, selamat datang sobat Mari Olahraga. Ada nih peribahasa yang sudah sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Ya, mari kita kenalan dulu, yuk. Sebelumnya saya adalah Okiawan Yahda, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains yang ada di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh seorang teman saya yang bernama Catur Widiantoro, nih di sebelah saya, yang mau sharing bareng kalian semua sobat Mari Olahraga. Oke, perkenalkan nama saya Catur Widiantoro. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan berbagi atau sharing kepada kalian semuanya. Oke, disambung oleh Mas Sofi. Nah, di sini kita akan menanyakan tentang seputar olahraga, yaitu tentang kegiatan Mas Catur di rumah selama pandemi ini. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Untuk saat ini saya di rumah ya, olahraga ya sore itu jam 4 itu melakukan, kalau nggak takraw sepak takraw ya sepak bola. Biasanya sepak bola jam 4 atau setengah 5 kira-kira. Kalau sepak takraw juga sama, jam setengah 5 sampai jam setengah 6 biasanya. Setengah 6. Ya. Itu kegiatannya di mana, Mas Catur? Itu kalau apanya, Mas? Kegiatan olahraganya ya. Itu di lapangan, Mas. Oh, di lapangan. Untuk di Pantai. Ya. kalau di pantai biasanya waktu pas mau ada turnamen biasanya latihannya di pantai. Soalnya apa itu? Untuk melatih otot atau kekuatan itu biasanya dilakukan di pantai. Kalau latihan setiap harinya itu berada di lapangan desa biasanya. Lapangan desa. Iya. Itu di sana itu berapa orang? Catur. Ya nggak mesti, kadang-kadang ya 2 tim, kadang-kadang ya kurang. Kalau kurang biasanya dilakukan dengan gawang kecil. Gawang kecil setengah lapangan biasanya. Kalau full semuanya datang ya biasanya lapangan internasional, lapangan seperti biasanya. Kalau Mas Agus sendiri biasanya hobinya apa, Mas? Saya biasanya itu main badminton saya. Oh, badminton. Ya. Kalau badminton sendiri di mana, Mas, biasanya? Di gedung olahraga apa di? Saya badminton di sana, di belakang RS Bayangkara, Nganjuk. Oh iya. Di Nganjuk. Beda kota ya sekarang? Ya. Ini saya Nganjuk, ini Masnya Saya Trenggalek. Trenggalek mana, Mas? Trenggaleknya Kecamatan Panggul, Oh, Panggul. Kabupaten Trenggalek ya. Perbatasan Pacitan. Pacitan. Ya. Kalau habis setelah pemain sepak bola pulang dari. Terus Ya iya, Mas. ya. Nah, kita tanya-tanya dulu dengan Mas Catur ini tentang Mas Catur kuliah di mana ini sekarang? Saya kuliah di UNP, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hmm. Mojoroto. Oh iya, sama seperti saya. Semester berapa, Mas? Untuk saat ini saya sudah semester 7. Kurang lebih sudah 3 tahun. Sudah 3 tahunan lah, lebih mungkin. Ya ini tentang pandemi ini kan saya daring ya. Ya, daring. Ya kadang daring, nggak mesti. Kadang-kadang ya daring, tergantung dosennya biasanya, Mas. Iya. Kalau dosennya ngajak luring, ngajak offline, ya kita datang ke kampus, ke lapangan. Soalnya kalau apa itu, kan kita mainnya kan
di lapangan biasanya praktek. Iya, Kalau praktek, jasmani. kalau online terus biasanya kesulitan dosen itu menjelaskan materinya. Jadinya kita harus datang ke lapangan ataupun ke kampus. Nah, kalau yang datang ke kampus itu apa? Ya, praktek. ya praktek. Tergantung mata kuliahnya. Kalau mata kuliahnya voli ya voli, mata kuliahnya renang ya. Kalau saat ini belum renang, soalnya pandemi ya kan ada COVID ini. ya COVID. Kalau voli kayak sepak takraw, lonjang itu, tenis meja itu biasanya ya datang ke kampus soalnya praktek. Nah, tanya PP apa ngontrak apa ngekos ini? Kalau saya kontrak mas. Kontrak. Kalau mau PP itu ya kejauhan, soalnya jauh Trenggaleknya saya perbatasan Pacitan. Jadi kalau menempuh jarak waktu itu kan nanti kuliahnya sering telat, terus kayak daya tahan tubuh kan semakin melemah kalau perjalanan jauh ya. Biasanya berapa jam nih mas Panggul sampai Kediri itu? Kalau Panggul Kediri biasanya ya 2 jam apa 3? paling cepat ya 2 jam. Itu pun paling cepat ya. Lama juga ini Panggul sampai. Ya ini. So bicara seputar menghirup udara perkotaan sebelum adanya pandemi mas, yang biasanya kita kemana-mana nggak pakai masker, tidak menjaga jarak dengan orang lain, nonton bioskop sembari makan popcorn nggak pakai masker nggak apa-apa, dan hal-hal lainnya yang paling dirindukan berkumpul bareng teman-teman. Biasanya ya nongkrong sambil bercengkrama gitu, akhirnya kita sudah nggak asing lagi. Sekarang kita udah nggak bisa nongkrong lagi mas, karena ada ini physical distancing atau menjaga jarak, atau sekarang ini work from home yang artinya yang artinya itu kerja dari rumah, sekolah dari rumah itu. Jadi untuk tanggapan saya ya, itu menurut saya itu ya penting. Ya ada positifnya, ada negatifnya. Tanggapannya gimana itu? Ya itu mas, ada positifnya, ya ada segi negatifnya. Untuk yang segi positifnya, itu kita itu kan diingatkan kan supaya kita menjaga kebersihan, untuk menjaga jarak, untuk gimana ya, khususnya untuk menjaga kebersihan lah dari anggota tubuh kita agar tidak terkena virus seperti itu. Untuk yang negatifnya itu sendiri ya itu yang tadi masnya sudah sebutkan, kita nongkrong sama teman-teman itu kan sekarang nggak bisa. Sekarang kan ada kayak satgas itu kan biasanya operasi ya. Jadi ya kita gimana lagi ya, kita harus nurut sama peraturan di Indonesia seperti itu. Kalau keluar rumah kita kan sekarang kan harus pakai masker, physical distancing, kayak cuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer ya seperti itu. Intinya kita ya harus menjaga jarak dan memakai masker supaya terhindar dari virus corona tersebut ya. Nah, ngomong tentang virus corona ini masnya sudah divaksin belum ini mas Catur? Untuk saat ini alhamdulillah sudah 2 kali. Dosis 2 ya sudah 2 kali. Kalau yang ketiga kalinya itu belum tahu saya, belum ada kabarnya, soalnya ya saya belum cari-cari kayak info apa itu tentang vaksin ya. Nah itu yang dosis pertama itu apa? Sinovac atau? Ya Sinovac. Untuk dosis pertama Sinovac, yang kedua juga Sinovac. Sinovac semua. Wah menarik sekali ini jawaban dari Mas Catur ini. Kemudian mungkin bisa kasih pesan ini buat para sobat Mari Olahraga ini, gimana agar selalu bisa menerapkan kebiasaan baru ini selama pandemi ini. Ya intinya kita harus mematuhi lah apa yang sudah ditentukan dari pemerintah
apa itu yang dianjurkan, apa itu yang dilarang, Ya. itu kita patuhi semuanya agar kita terhindar dari wabah virus corona ini ya. Soalnya kalau kita terkena, siapa yang rugi? Kan diri kita sendiri kan. Iya. Pasti kita dan Iya. keluarga kita yang Iya. Imbasnya bukan cuma kita sendiri tapi kan Iya. keluarga apa yang Betul. ada di dekat kita kan semuanya terkena. Ya, kita harus memenuhi tentang protokol kesehatan ya. Iya. Teman-teman tentang yang satu selama pandemi COVID ini kita harus mematuhi tentang protokol kesehatan, yaitu yang pertama harus selalu membawa hand Sanitizer. Ya, itu yang kedua menggunakan masker selama beraktivitas dengan orang banyak. Ini Mas Catur kalau beraktivitas membawa masker enggak ini? Ya iya mas, ini tadi Iya. ada di tas mas. Oh Iya. Kalau kelihatannya kan kalau sedang melakukan apa ini podcast kan, kalau memakai kan, Enggak. kalau memakai masker Ya, kan suaranya enggak. ya nggak jelas nanti. Yang ketiga ini kita harus Mencuci tangan. selalu mencuci tangan kemana-mana. Jangan lupa pakai sabun mas, Oh iya. biar bersih. Nanti kumannya kan kalau pakai sabun kan pada takut kan, Iya. udah hilang. Sekarang udah baiknya Mas cuci tangan itu mesti pakai Iya sabun. biasanya kan ada di pinggir-pinggir jalan, sekarang sudah di fasilitasi cuci tangan. gratis. Di depan rumah diwajibkan Iya. memakai cuci tangan. Yang keempat adalah menjaga jarak dengan orang lain. Ya, seharusnya kita Menjaga kurang, jarak. kurang jauh mas ini. Iya, biasanya 1 meter ini. 1 meter. Ini nggak ada 50 cm udah. Ya nggak apa-apa mas. Iya. Masnya sehat ya? Sehat ini. Nah, saya sama divaksin saya ini. juga sehat. Yang kelima itu menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga atau makanan-makanan yang bergizi. Contohnya mas itu apa? Makanan-makanan yang bergizi itu ya kayak 4 sehat 5 sempurna. ya, itu masuk Oh, susu, iya. itu masuk vitamin itu. Ya. Terus di Panggul sana banyak ini kayak makanan-makanan bergizi. Ya Ikan. sebenarnya sama saja mas. Malah dipanggil itu malah banyak sekali mas. Soalnya di sana itu kan masih alamian. Seperti Iya. tumbuhan, seperti ikan-ikanan itu kan masih alami semuanya kan. Di sana Mas, apa ini musimnya panen ikan apa? Ini Tuna. nggak tahu mas, soalnya saya juga jarang ke rumah. Oh, saya Paling 1 minggu ya kalau waktu kuliah kosong seperti itu. Wah, menarik sekali nih jawaban dari Mas Catur ini tentang COVID ini kita tanya. Nah, untuk Mas Catur ini olahraga apa yang paling disukai? Apa badminton, apa sepak bola, apa renang, apa Saat ini sih yang paling saya sukai, ya nggak paling ya. renang suka nggak ini? Kalau renang saya ampun, saya nggak bisa renang. Oh iya, kan biasanya orang pesisir pantai itu pintar renang. Gitu. Enggak, saya nggak bisa renang. Saya Hmm. ya nggak jago sih, cuma bisa sepak bola, bisa sepak takraw, itu bisa. Tenis meja suka. nggak? Tenis meja suka sih tapi nggak begitu bisa. Ya bisa cuma nggak jago lah seperti itu. Untuk sepak bola itu kan biasanya ya setiap hari 4:30 jam 4 itu sepak bola di lapangan desa seperti itu. Oh, iya. Kadang-kadang ya di pantai kalau mau ada turnamen biasanya kan menyiapkan fisik yang bagus. Kalau di pinggir pantai kan berat kan, Ya, itu fisiknya latihan harus kuat. ya, Panas. melatih fisik, melatih kondisi tubuh, daya tahan itu kan dilakukan di Pantai. pantai ya. Pantai mana Mas yang boleh tahu di sana? Untuk pantai sendiri tidak mesti nggak sadar ya, di pantai Pelang, di pantai Pelang. Pantai Pelang juga ada. Ya, Ini kalau belum ada yang tahu ini Pantai Pelang ini ada di Trenggalek. Trenggalek tepatnya Panggul ya Mas? iya Panggul. Panggul. Lebih tepatnya di Panggul perbatasan dengan arah Pacitan, CNS. Oh, dekat dengan Pacitan ini. Iya. Kalau teman-teman mau ke sana ini bisa menghubungi Mas Catur. Panggul.
Nah, ini Mas Catur ini kalau boleh tahu apa ini kayak klub kesukaan ya Mas ya? Apa? Arsenal apa? Ini klub Chelsea? Indonesia Pak. Internasional dulu, internasional dulu. Internasional. Ya. Kalau saat ini Barcelona apa ini? saya setan merah Mas. Setan merah itu apa? Chelsea. MU. Oh, MU. Ya. Sekarang kan Setan merah. Ronaldo, apalagi Ronaldo kan ada di tim Ya, kesayangan kembali MU lagi. ya. Tuh. Kembali lagi nih. Nah, Dari Juventus pindah ke MU ya. dulu Real Madrid ya. Ya Real Madrid terus Pindah. pindah ke Juventus terus ke Manchester United sekarang sampai saat ini. Untuk Mas sendiri tim apa Saya Mas? ini, kalau Masnya setan merah, saya setan biru. Chelsea. Ya. Oh, Chelsea. Ya. Oh iya, biru kan? Iya. Ah, setan biru berarti. Setan biru sama setan merah. Nah, kalau klub di Indonesia sendiri apa yang disukai? Kalau saat ini saya sih tetap konsisten ya. Iya. Saya dari dulu itu sangat suka sama permainan Arema Indonesia. Ya. Arema Indonesia. Dulu sih pernah apa itu suka sama tim Persibaya, tapi Iya. tetap kalah sama tim Arema. Maksudnya tetap kalah itu tetap kalah angan-angan saya itu, kemauan saya, keinginan saya untuk mendukung Arema. Tetap lebih suka Arema. Arema ya. Alasannya kok seneng Ya nggak tahu sih. Arema daripada Padahal Persibaya. itu kalau dilihat dari segi performa atau segi Fisik. permainan, ya permainan itu kan aslinya kan imbang kan. Iya, Tapi iya. nggak tahu juga saya senang Arema. Mungkin pernah lihat langsung nggak banyak Arema di stadion mana? Kalau Ya. kalau dulu itu 2014 kalau nggak 2015 itu pada waktu main di Gelora Bung Tomo itu pernah nonton langsung di stadion. Ya cuma sekali itu Mas, waktu di Surabaya mainnya. Tapi kalau sekarang kan itu nggak boleh kan, Ya. karena ada COVID ini, jadi nggak bisa penonton masuk ke stadion. Harus orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke stadion seperti itu. Ya. Untuk Masnya sendiri itu tim apa Mas yang masukkan dari tim Indonesia khususnya? Ini tim Indonesia apa tim luar negeri? Tim Indonesia. Kalau di tim Indonesia ini saya tetap suka ini baju hijau. Oh, Persibaya nih Mas? Iya, Oh, Persibaya. Berarti kita terus ya. Kita rival terus kita rival terus ya. Jadi kalau diibaratkan di luar negeri itu MU Chelsea. El Clasico lah, Oh iya. seperti Real Madrid sama Barcelona. Itu kan musuh bebuyutan ya. Iya. Pasti rame itu mainnya Mas. Apalagi Iya. ini tanggal berapa itu Mas? Kemarin bertanding itu tanggal 6 bulan November 2021. Oh, iya Mas. Itu saya udah senang sekali Mas. Soalnya dari menit awal khususnya Arema itu Iya. permainan sangat luar biasa. Apalagi sudah babak pertama sudah Persibaya itu bertindak sebagai tim tamu Mas. Iya. Langsung tampil menggebrak di awal-awal pertandingan. Samsul Ari beberapa kali menciptakan peluang, ingin berambisi mencetak gol ke Iya. gawang Arema ada. Ya. Sementara Arema FC mengandalkan serangan balik. Iya, itu serangan balik dari kekuatannya itu ya itu. ya, serangan balik. Jadi Iya. kalau ada serangan balik pasti cepat sekali. Apalagi Iya. ada Carlos. Iya. Iya. Ya. Ada Carlos, ada siapa lagi ini? Tapi Carlos menjadi alat kunci sukses Mas. Soalnya sudah Iya. mencetak gol satu yang pertama untuk Arema pada menit ke-11 lewat titik putih penalti ya. Iya. Setelah Ali melakukan handball di Kotak kotak terlarang. terlarang, tak penalti ya.
Serangan demi serangan coba disusun Arema ini untuk menambah gol. 10 menit berselang harapannya terwujud mas. Kalah Iya. lagi nih Persebaya ini. Ini gimana Persebaya kok babak pertama kalah 2-0? Iya, soalnya ya gimana lagi mas, udah takdirnya mungkin. Gawang Persebaya ini kembali bergetar ini di menit 21. Iya, setelah Rafli itu mencetak gol. Rafli mendapat Ya. bola ini dari Carlos Fuentes Ya. ini dan menusuk masuk ke dalam kotak penalti. Ya, kebobolan 2 kali san. Gawang Babak Andika pertama 2 kali kebobolan. Rafli lalu melepaskan tendangan yang bersarang di gawang Andika. Iya. Betul tadi yang dikatakan. Babak pertama kalah 2-0 ini Persebaya. Iya. Unggul 2-0 babak pertama, lalu babak kedua itu Arema menurunkan tempo mas. Jadinya yang babak pertama itu serangan balik, serangan balik, menyerang. Itu yang kedua itu kayak melompong. Iya, itu. Iya. Soalnya mainnya bertahan terus. Enggak lagi menyerang. Soalnya sudah unggul 2-0. Jadi mempertahankan kedudukannya sebagai ya itu. Ya ini pada menit ke 38 ini Persebaya bisa memperkecil skor menjadi 2-1 ini. Lewat Samsul Arif yang berdiri bebas berhasil mencetak gol setelah mendapat bola kiriman dari Apik Adi Setiawan. Hingga wasit meniup peluit babak pertama usai skor 21 tak berubah. Jadi skor babak pertama tadi hampir dikatakan tadi babak pertama kok 2-0. Iya mas, lupa. Soalnya kemarin tuh pas saya lagi di Kediri, TV-nya nggak bisa dinyalakan mas. Iya. Soalnya mau lihat di apa itu di streaming pas lagi nggak punya kuota internet kan, kemarin. Ini pada Iya. menit ke 38 ini Persebaya bisa memperkecil Lewat skor. siapa yang mencetak gol mas? Mencetak gol ini kronologinya ini Samsul Arif yang berdiri bebas berhasil mencetak gol. Jadi Samsul Arif mas ya. Oh iya. Dari kiriman Apik Andi Setiawan. Hingga wasit meniup babak pertama ini skornya nggak berubah, masih 2-1 ini. Oh iya. Maaf tadi ada kesalahan teknis Iya, soalnya lupa nggak baca teks. Yang babak kedua ini tentang memasuki babak kedua Arema FC mendapat nasib sial lagi. Iya, siapa lagi soalnya Salah satu kebobolan ya, pada menit ke 71 kalau nggak salah gitu. Iya. menit 53 karena Dendi mendapatkan kartu merah. Enggak mas, kalau itu kan kalau Dendi kan mencetak apa itu mendapatkan kartu merah ya kan. Iya. Kalau ini kan siapa itu yang mencetak gol? Mencetak gol ini Oh, Marcelino ya, Marcelino pada menit ke 71. Iya. Jadi Persebaya itu berambisi setelah Arema mendapatkan hadiah kartu merah dari apa itu? Siapa itu? Dedi Santoso. Setelah Ya. Dedi Santoso melakukan pelanggaran kesalahan di dalam lapangan itu mendapatkan kartu merah. Ya. menit ke 53 ini Iya. mendapatkan kartu merah. 3. Kalah jumlah pemain ini membuat anak asuh Edu Ya, 11 lawan 10 ya jelas menang 11 mas. Tapi Benar. kalau rezekinya di Arema ya pasti Iya. Arema. Itu belum rezekinya lah kalau menurut saya. Benar apa yang dikatakan Mas Ya. Catur. Tapi keunggulan satu Arema FC hanya bertahan hingga menit ke 71 karena Persebaya bisa mencetak gol penyeimbang keadaan melalui kaki Marcelino. Itu Marcelino itu bintang emas muda Indonesia mas. Oh iya. Masih 18 tahun kalau nggak salah itu. Kita juga salut sama tendangan soal seperti apa itu tendangan gledek itu cepat, Iya. terarah dan terukur itu tendangannya. Tendangan dari Lintar itu.
Josh Wilson cedera. Persebaya harap-harap cemas selama 3 hari ke depan ini karena Josh Wilson cedera, bintang muda timnas Indonesia. Iya, itu. Soalnya itu yang pemain salah satu yang diandalkan oleh Persebaya itu. Iya, Itu, Mas. pemain emas itu. Iya. Bola tendangan Marcelino sempat menghantam bagian atas tiang Mister Gawang itu, Mas. Ke dalam gawang, skor menjadi 22-2 membuat Arema FC berburu gol ketiga untuk memenangkan pertandingan. Iya. Sejumlah peluang hadir, Mas. Lewat Carlos, Cortés, Febi Kaputra. Namun Iya. itu skor 2-2 bertahan sampai wasit menutup laga. Arema FC harus berbagi poin dengan Persebaya. Iya. Berbagi poin kita Iya. Persebaya lewat PS Arema. Tapi saya salut Mas sama Persebaya. Berarti tekadnya untuk memenangkan pertandingan itu sangat luar biasa. Iya. Apalagi itu kan sudah ketinggalan 2-0 2-0. bisa menyusul 2-1 sampai 2 sama. Itu perjuangannya sangat luar biasa bagi saya. Iya. Itu kalau sampai Sangat. kalah itu bisa dibully tuh kan sama fans-fansnya. Apalagi sekarang kan keadaannya kan masih seperti ini, jadi Iya. kayak latihan seperti itu kan masih gimana ya, masih belum maksimal lah, tidak seperti dulu sebelum adanya COVID. Iya. Ya seperti itu. Nah itu mungkin kita harus menjaga imun tubuh sama menjaga pola makan itu. Ya, Yang sekarang ini kesehatan kita masih. kesehatan nomor 1 Mas itu. Ya. Apalagi di sekarang kan lagi musim hujan, jadi kekebalan tubuh kita makin berkurang. Semakin imun semakin berkurang. Ya, kita harus menambah imun tubuh kita. Ya yang kayak dikatakan Jaga tadi ini menjaga tentang kesehatan, jaga protokol kebersihan. kesehatan itu Iya. selalu membawa apa tadi Mas? Hand Hand sanitizer. Nah itu. Iya. Yang kedua selalu menggunakan masker. Ya, mencuci tangan seperti itu. Tiga selalu. Ya intinya seperti itu. Jadi kalau kita melanggarnya kan yang rugi kan kita sendiri kan, Iya. bukan orang lain. Pasti Mau kita- nggak mau kita harus mematuhinya. Kita kurangi seperti kita melakukan begadang malam, Iya. kita nongkrong sama teman-teman seperti itu. Yang pacaran ya dikurangi pacarannya, yang jalan-jalan jauh ya nggak usah jauh-jauh dulu lah, di sekitar aja supaya dunia ini benar-benar sehat lagi, Iya, aman. aman lagi seperti dahulu sebelum Ya, adanya. kalau nggak aman ya itu nanti kita terus kena wabah pandemi ini nggak bisa Iya. kemana-mana. Nah, kali ini tadi sudah membahas tentang itu pertandingan Persebaya. Baiklah, terima kasih kepada Mas Catur Ya sama-sama Mas Sofi. yang sudah mau ikut saring-saring bareng kita podcast kali ini setelah kita berbincang Ini dan sih- membahas adaptasi. Ini sih bukan sharing Mas ya, Ya. harusnya. Ini sih apa itu? Kayak berbagi cerita, berbagi pengalaman lah intinya. Nah, Ya. podcast kita tentang itu Ya. dan membahas adaptasi kebiasaan baru tentang COVID-19. Ya. Yang perlu diingat adalah itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, Menjaga yang tadi jarak. jangan lupa tadi apa tadi? Ada 4 tadi. Ada 5 kalau nggak Oh, salah. ada 5. 5. Yang satu Mencuci tangan, harus selalu membawa. hand sanitizer. Nah, yang kedua selalu menggunakan masker selama beraktivitas. Yang ketiga selalu mencuci tangan. Yang keempat menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah menjaga imunitas tubuh Bro, agar kita tetap tubuh kita tetap kuat, tetap sehat, tetap bugar lah. ya. Seperti itu. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan minum vitamin tentunya. Ya. Nah,
Nah, kita semua selalu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tadi yang dibahas tadi yang tentang adaptasi tentang COVID-19. Bisa nggak bisa ya harus bisa mas ini. Iya, Soalnya harus demi diterapkan. keamanan bersama. Ya apalagi kan sekarang ada yang namanya hukum kan. Kalau kita melanggar pasti ada hukumnya. Kena sanksi. Ya seperti itu. Sebenarnya nggak sulit kan, nggak sulit seperti itu. Soalnya ya kalau ya paling kalau 1-2 kali itu pas baru-barunya COVID itu kan kita keberatan kan kalau memakai masker yang dulunya nggak baik kan pakai masker, sekarang pakai masker kan keberatan kan. Tapi kalau sudah keseringan, sudah kita lakukan setiap hari dengan ikhlas, intinya ikhlas, itu insya Allah pasti nggak ada rasa berat, Iya, nggak ada. kita belum terbiasa. Biasa. Nah, berhubung waktu durasi kita sedikit, saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, saya Okiawan Yahda Dan saya Catur Widiantoro pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan jaga imunitas tubuh kita agar terhindar dari COVID-19. Dan untuk pemain Persibaya dan Arema tetap semangat latihannya, Iya. semangat mengejar juara juara Liga 1 kayak ini ya. Terima kasih Mas Oki. Ya, terima kasih. Kali ini kita tutup dengan mengundurkan diri. Kalau ada salah-salah katanya, mohon dimaafkan. Salam sehat selalu. Salam sehat, salam olahraga, dan salam Menjaga imun tubuh. sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Catur Widiantoro dari kelas 4B. Dan saya Okiawan Yahda dari kelas 4B. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.